Saya Sekarang klarifikasi. beli cabai rawit nggak bisa 5.000 lagi. Iya, pasti lo makan nggak pakai sambal kan? Makan Anam terakhir. tuh makanya makan ini, omongan netizen. Lebih pedas. Presiden Prabowo Subianto ini pada saat dia dilantik dia bilang mau melakukan swasembada pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya waktu itu ya. Makanya akhirnya ada ratas di akhir tahun yang akhirnya memutuskan kita tidak akan mengimpor gitu. Kalau soal pertanyaan petani kan udah ada. Petani milenial digaji sama Bapak Panglima Pangan itu 10 juta katanya per bulan, dijamin. Mending jadi petani ya kita ya. Cus. Jadi ada penelitian dari Universitas Islam Indonesia, dia sudah ngitung kira-kira kalau misalnya pemerintah nggak sanggup memenuhi pasokan beras, Iya. sementara kebutuhannya naik, itu efeknya banyak. Kalau dari sisi harga misalnya, itu dia harganya bisa naik 20-25% untuk beras. Walaupun jangan ngaku-ngaku surplus kalau misalnya memang tidak surplus. Lu trauma ya sama ngaku surplus. Menterinya siapa sih? Demi KPI ya, demi KPI dan citra. Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng aku Findri Florentin. Dan saya Herul Anam. Dan saya Goida Rahma. Saya Mamang Cesar. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik tempo.co. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak cipta. Ya, kita untuk teman-teman yang mau subscribe punya banyak banget berita-berita penting buat dibaca, ada apa aja. Ini untuk yang harian atau yang mingguan nih? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Ya, kalau untuk yang harian premium itu ada soal penularan penyakit mulut dan kuku di ternak, terutama sapi ya, yang di beberapa daerah tuh udah mulai makan korban. Gitu. Muncul lagi dia nih ya? Petani, ternaknya peternak, ya muncul lagi. Gitu. Dan juga ada soal isu ini Bukalapak yang berhenti menjalankan bisnis marketplace-nya. Jadi nggak ada lagi tuh pedagang-pedagang yang jualan baju. Bukan Bukalapak dong namanya. Buka aja. Buka pulsa. Karena katanya cuma mau jualan pulsa, jualan produk-produk digital dan lain sebagainya. Untuk yang mingguan itu tentu saja soal kita lagi teman-teman di nasional ya, di politik sedang menyiapkan laporan tentang pagar laut Tangerang. Ini kan sedang ramai sejak pekan lalu nih. Ketika 30 viral, kilo ya? Ada ya pagar laut dari bambu 30 kilo di Tangerang. Deket nih dari istana. Nih nanti laporannya akan mengungkap siapa nih yang bikin ini. Benarkah terkait dengan Pantai Indah Kapugua? Nah itu nanti jawabannya ada di situ. Kalau tim Ekbis? Kalau di tim Ekbis itu ada laporan Outlook Ekonomi 2025. Jadi nanti akan menjelaskan soal apa yang akan terjadi di ekonomi dan bisnis di tahun ini. Kira-kira apakah bisa target Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian sektor-sektor apa saja yang kira-kira akan menjadi primadona. Apakah masih komoditas seperti batu bara dan sawit atau ada sektor lain yang nanti akan berkembang. Termasuk juga bagaimana nih dampak program makan bergizi gratis terhadap perekonomian, baik itu terhadap inflasi pangan maupun terhadap roda perputaran ekonomi di beberapa daerah. Kira-kira begitu. Itu tadi untuk yang laporan premium. Nah sekarang untuk yang free content apa aja? Yang free content banyak banget, tinggal milih. Kita juga kalau teman-teman mau baca soal yang pagar laut, ada tuh konten-konten free content-nya sebelum baca yang berlangganan lebih lengkapnya lagi. Kita juga kalau untuk di ekonomi bisnis ada laporan berseri soal BPJS Kesehatan yang sekarang lagi dilanda nih keuangannya, ada lengkap dari mulai apa sih yang bikin mereka bermasalah sampai dugaan fraud juga ada di situ. Bisa dinantikan. Salah satu lagi yang juga ramai aplikasi Koin Jagat nih. Bisa dibaca ya di tempo.co. Ada nggak di sini nih koin jagat? Cari, ada nggak? Ada di kantong gua. Tapi sebelum lanjut ini kok berbeda sekali suasananya. Tempatnya sih yang beda. Kita terusir karena tempat biasa sedang direnov ya. Asik. Karena perbaikan buat studio itu. Nanti Biar masih lebih ada ini fresh nggak ya? ya? Pisau nggak ya di belakang lo masih ada pisau nggak ya? Nanti? Kayaknya masih. Kita nantikan kejutan studio baru Ada kayak gimana. wastafel apa enggak? Betul. Gimana mau cuci tangannya? Oh gimana? Nggak tahu sih. Nggak perlu dipakai juga. Oh ya, ngomong-ngomong di free content ada isu soal ini nggak? Kenaikan harga pangan jelang Ramadan nggak? Karena kemarin
Gue di ini istri gue ngomel. Waduh. Semua ibu-ibu di seluruh Indonesia itu ngomel ya. Saya Sekarang klarifikasi. beli cabai rawit nggak bisa 5.000 lagi. Iya, pasti lo makan nggak pakai sambal kan? Makan Anam terakhir. tuh makannya makan ini, omongan netizen. Lebih pedas. Iya. Lebih pedas. Gimana? Ada laporan itu nggak soal kenaikan Ada, harga tapi pangan? bahas di sini aja lah. Bahas di sini. Oh, oke. Kita jelasin di sini. Iya. Kenapa Ibu Nagoida, Iya. berapa sekarang harga cabai? Kenapa sampai kita nggak bisa makan sambal lagi? Iya, jadi sebenarnya itu lagi jadi kegundahan ibu-ibu di seluruh Indonesia ya soal harga cabai ini, Vin, gitu. Karena memang kenaikannya itu dari akhir Desember sampai awal tahun dan bahkan sampai sekarang pertengahan Januari itu masih belum turun-turun ya rasanya gitu. Masih cukup tinggi lah kalau kita bandingin sama harga normal. Kenaikannya bahkan kalau untuk cabai keriting gitu ya itu sampai 50 ribuan lebih per kilo gitu. Padahal kalau normal kita bisa di 35-40 ribu gitu ya. Nah ini kalau justifikasi dari pemerintah, kenaikan ini memang terjadi karena demand yang naik ya. Tadi di masa Natal, Tahun Baru gitu, musim libur gitu ya, konsumsinya meningkat gitu. Cuma tadi gitu kan yang jadi pertanyaan, ini masih belum selesai juga gitu nih di akhir tahun. Di awal tahun. Nah, ini juga yang kemudian menimbulkan lagi-lagi kegundahan berikutnya. Ini kan mau masuk masa Ramadan, kemudian Idul Fitri gitu ya. Ini gimana nih gitu. Secara musiman trennya Ramadan Idul Fitri juga udah pasti naik gitu kan. Ngap ya kalau misalnya naik terus gitu. Nah, ini sih yang mungkin juga bakal harus kita pantau ya ke depannya karena komoditasnya nggak cuma cabai aja gitu tapi komoditas lain gitu ya seperti daging sapi gitu ya itu juga naik, kemudian telur gitu, minyak gitu, masih banyak lah pokoknya yang pastinya memberatkan gitu untuk kita ya terutama ya ibu-ibu gitu. Biasanya memang di akhir tahun itu siklusnya harga cabai naik kan. Ini gue nengok ke sini karena sebagai ahli pangan nih. Bukan ahli pangan, sebentar. Klarifikasi. Tapi tukang makan. Tukang makan kita, ahli makan. Ahli makan. Di akhir tahun memang biasanya harganya naik karena hujan. Biasanya cabai-cabai tuh busuk di tanamannya busuk gitu, susah memang panennya. Kalau tahun ini apa yang terjadi, Iya. Mang? Jadi ya gue udah kontak lah beberapa jaringan ya. Memang ini agak ironis ya karena kalau kita ikuti rapat rakor inflasi ya, jadi pengendalian inflasi daerah itu tanggal 13 Januari kemarin. Jadi setiap hari Senin itu biasanya Kementerian Dalam Negeri itu membuat rakor inflasi. Di situ Kementan tuh mengatakan bahwa sebenarnya pasokan cabai itu masih surplus loh gitu di ini ya di kebun-kebun ya. Itu sekitar 23.000 ton itu untuk yang cabai rawit ya, terus 36.000 ton untuk cabai besar. Ini agak aneh memang selalu sih data-data yang disampaikan pemerintah itu kadang-kadang tidak perlu kita sesuai. diskon. Bukan perlu diskon. Atau masa itu nggak tuh perlu didiskon? datanya itu data kebun gitu, data bukan di kebun. pasar gitu ya. Nah memang surplus segitu, tapi kok harga-harga naik gitu ya. Nah akhirnya ada penjelasan berikutnya bahwa adanya cuaca ekstrim ya, jadi bukan hanya hujan biasa, tapi ini ada banjir di beberapa sentra perkebunan, sehingga produksinya itu turun sampai sekitar 80% ya. Jadi itu misalnya gue baca ya, ini ada beberapa data itu misalnya di daerah Wajo gitu ya, terus di Sidrap gitu ya, di Sulawesi Selatan ya. Ya Sukabumi, Jawa Temanggung gitu. Belum lagi memang gue kemarin habis nelfon kenalan petani gue, jadi dua tahun yang lalu gue sempat touring lah Ke Indramayu ke Indramayu, terus ke Brebes, Tegal ya. Itu jejaring-jejaring lama yang kita hubungi kembali gitu ya. Memang masalah hama ini muncul kembali lah gitu ya. Seperti waktu saat itu gua kesana memang selain masalah kekeringan ada hama juga. Dan ini memang menyebabkan biasanya produksi itu akhirnya terganggu. Nah ini memang pada akhirnya ya itu betul ada sentimen akhir tahun yang itu udah meningkatkan harga, ditambah lagi ya itu mungkin ada gangguan pasokannya produksi. juga pasti gitu ya. Walaupun dibilang surplus, kita nggak tahu surplusnya di mana nih gitu. Jangan-jangan masih di kebun, jangan-jangan masih di gudang atau di mana. Yang pasti artinya ada supply dan demand yang tidak match gitu ya.
Dan kalau kita lihat di angkanya memang jelas ya, harganya cabai rawit itu per 15 Januari itu 119.000 per Lu kilo. ngecek di mana? Buset Hah? ya. Ngecek di Itu mana? di portal Badan Pangan Nasional. Ada. Nah itu 119.000 berarti kalau 1 on berapa? 11.000 ya? Yes, sekitar 11.000. Nah makanya ibu-ibu sekarang biasanya kan kalau belanja harian itu kan belinya 5.000. Iya. Eh, Dapatnya mungkin- makin dikit sekarang. Bukan dapatnya makin dikit, nggak boleh. Udah nggak boleh. Udah nggak boleh sama penjual sayur. Jadi Berarti memang mereka tukang sayur bungkus dekat itu rumah tiap gue 1 baik on ya. tuh. Masih boleh 5.000. Dan harga 119.000 itu ternyata sudah 5% lebih dari harga eceran tertinggi. Tuh. Jadi ketika dia harganya sudah 5% lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, berarti ini harus ada intervensi dari pemerintah. Ya, gitu. Dan memang tadi kita juga sempat kontak ya Bappenas ya, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Hadi. Mereka bilang memang salah satu faktor dari kenapa harga cabai rawit tiba-tiba naik di akhir tahun dan kemudian sampai awal tahun 2025 memang salah satunya adalah faktor cuaca, hujan gitu. Jadi sejak Desember sampai Januari ini kan di mana-mana hujan dan itu tentu mengganggu cabai rawit yang sangat rentan terhadap cuaca. Makanya ini kan sebetulnya problem menahun ya dan belum ada solusi yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun oleh petani sendiri. Salah satu misalnya solusi yang gampang diambil adalah dengan menerapkan pertanian greenhouse di cabai. Iya. Yaitu ya tinggal kayak di tenda katakanlah gitu ya. Tapi sinar matahari tetap bisa masuk sehingga dalam kondisi hujan sederas apapun itu tanaman masih bisa tumbuh dan tidak rusak gitu. Ini juga yang dulu juga sempat jadi keluhan misalnya petani-petani beras dan lain sebagainya. Sampai kemudian muncul solusi-solusi pengeringan gabah yang tanpa mengandalkan cahaya matahari misalnya. Misalnya ada mesin pengering dan lain sebagainya. Nah, ini yang belum ternyata mendapat intervensi belum terlalu banyak mendapat intervensi dari pemerintah atau dari lini pertanian yang lain kira-kira. Ini kan bentar lagi mau masuk Ramadan sama Idul Fitri. Biasanya kan harganya naik. Antisipasinya dari pemerintah apa? Ya itu makanya di Rakor ini udah jadi satu concern ya yang bersama supaya di daerah ini mulai mengendalikan harga ini. Nah salah satunya di beberapa daerah tuh gua lihat udah mulai ada operasi pasar cabai gitu misalnya. Itu jadi digerojok gitu. Pasar dicabein gitu. Biasalah, caranya itu sebenarnya selalu sama ya. Jadi ketika harga komoditas naik, itu pasti misalnya beras kurang, pasti diguyur lah gitu dengan pasokan. Nah sama seperti cabai ini mau dicoba untuk di beberapa daerah itu melakukan operasi pasar gitu supaya harganya bisa ditekan. Harusnya ini bisa kalau misalnya betul tuh catatan surplusnya gitu ya. Iya. Ada 23.000 ton. Nah, asal jangan keulang lagi tuh yang dulu-dulu surplusnya hanya di atas kertas gitu ya. Kalau ada barangnya mungkin bisa langsung dikirimkan saja ke pasar-pasar tertentu untuk bisa menekan harga di sana ya. Karena kan pada akhirnya ya di Indonesia ya cabai ini salah satu faktor yang memang selalu mempengaruhi tingkat inflasi gitu ya, karena makanan-makanan di Indonesia kan spicy ya. Ya. Spicy itu apa? Pedas ya? Ya, maksudnya butuh cabai banget gitu ya. Jadi lu mau makan yang nggak pedas pun kadang-kadang butuh Apa-apa cabai buat dicabein merah-merah gitu ya? aja gitu, biar ada warnanya gitu. Dan ibu-ibu semua pasti seneng banget untuk memasok cabai untuk di rumahnya gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cabai rawit, cabai merah Cabai juga. merah, Tuh, ya. cabai merah juga Cabai naik. merah keriting itu sekarang 79.000 per kilo. Betul. Itu berarti ya sudah di atas harga eceran tertinggi, tapi masih di bawah 5%. Iya. Dan ini sebetulnya belum perlu intervensi, cuman masih dalam status waspada. Minyak goreng curah juga begitu. Daging Iya. sapi juga, Nam. Daging sapi juga. Daging ayam, ayam. juga. Semuanya dong. Minyak goreng itu 17.900 per liter. Itu juga sudah di atas HET, tapi masih di bawah 5% HET, sehingga
belum perlu intervensi. Telur. Juga. Nah, yang naik yang ini beras medium ternyata. Ya. Itu 13.100 per kilo. Itu sudah 5% di atas harga eceran tertinggi. Jadi harus perlu intervensi. Nah, ini juga yang perlu diwaspadai, nggak hanya Lebaran ternyata. Nggak hanya Ramadan ternyata, tapi juga program makan bergizi gratis. Karena dengan makan bergizi gratis otomatis kebutuhannya meningkat dan ini akan diprediksi akan mendorong inflasi pangan. Nah, ini Goida sudah sempat ini. Ya, benar Nam. Jadi kita memang juga harus hati-hati ya karena di 2025 ini volume kebutuhan pangan kita sudah dipastikan naik karena ada program unggulannya Prabowo makan bergizi gratis yang di hari pertama peluncurannya aja itu ada 500.000 paket makanan dari 190 dapur atau produksi ya, sentra produksi yang didistribusikan gitu. Nah, ini tentunya akan berakibat pada peningkatan kebutuhan volume bahan-bahan pangan, terutama beras gitu. Ini juga ngobrol dari beberapa ekonom ya, sudah dipastikan konsumsi beras per kapita kita di tahun ini pasti naik gitu. Kalau sekitar sebelumnya di 90-an sampai 100 kg gitu ya, per tahunnya ini pasti bisa di 115-117 kg per tahun. Proyeksinya seperti itu gitu. Nah, ini kalau misalnya tidak diantisipasi gitu ya dengan baik, itu pasti akan berkontribusi ke inflasi. Sebenarnya inflasi kita di 2024 akhir itu cenderung rendah ya, di sekitar 1,57% atau sekitar range-nya tuh 1-2% ya berarti. Nah, ini tuh cenderung rendah. Cuman lagi-lagi kalau misalnya hal-hal seperti ini tadi nggak bisa diantisipasi gitu ya, demand-nya tinggi tapi supply-nya nggak mengikuti, nggak match, terus akhirnya harga-harga pada naik, pasti inflasinya akan terkerek. Dan ini juga akan bumerang ke pemerintah sendiri gitu, karena kan tahun ini targetnya pemerintah ekonomi pertumbuhan harus 8%. Nah, ini jadi harusnya jadi concern nih soal inflasi ini, karena beberapa ekonom bilang gitu sudah bisa dipastikan kalau inflasinya tinggi tentunya akan menghambat ke pertumbuhan gitu, karena kalau pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh stabilitas makroekonomi, salah satunya itu inflasi yang terkendali gitu. Tapi gue penasaran, kan kemarin tahun lalu itu pemerintah mengimpor beras dengan dalam jumlah besar ya, berapa juta ton itu? 4,2 dan gue dengar informasinya stok sekarang yang sisa impor itu masih 2 juta ton. Ya. Nah, seharusnya dengan stok seperti itu, mestinya ya harga beras nggak naik. Nah, kira-kira nih apa nih yang terjadi nih? Ya memang itu sama kayak kata Findri tadi ya, bahwa di setiap biasanya ya musim paceklik lah kita sebutnya, itu harga pasti relatif naik. Kenapa? Karena ya itu ada perebutan gabah ya untuk terus memproduksi beras gitu ya, sementara petani itu masih belum ada panen ya, karena memang biasanya di akhir tahun sampai di awal tahun itu selalu dipakai untuk mulai menyemai dan menanam gitu ya. Nah, salah satu petani yang gua telepon tadi kemarin, banyak teman petani lu sekarang. ya itu hasil ini busukan Ada grup WhatsApp ya, Mamang dan Mamang and Friends. Gitu ya. Ada, gue nanya gitu, Pak udah mulai tanam belum gitu kan? Baru menyemai nih gitu. Daerah mana nih, daerah mana? Ini masih di Indramayu juga ya. Itu menyemai. Kenapa masih menyemai? Karena sebelumnya tuh mereka masih ragu walaupun ada hujan, tapi hujannya tuh masih belum intens lah. Jadi misalnya 2 hari hujan, terus beberapa hari kering. 2 hari hujan, beberapa hari kering gitu ya. Nah, kalau terus kayak begitu sebenarnya buat petani itu nggak menguntungkan gitu ya. Maksudnya nanti padi itu susah gitu atau harus dipompa dan segala macam. Sehingga biasanya petani ini lebih memilih untuk nungguin sampai hujannya itu lebih konsisten. Di daerah-daerah yang irigasinya nggak terlalu bagus ya. Karena memang ya gue ngobrol sama Prof. Andreas yang dari IPB, itu Profesor Andreas itu bilang memang irigasi kita yang sudah ada itu lebih dari separuhnya memang harus diperbaiki lah gitu. Jadi masih ada daerah-daerah yang akhirnya meskipun ada jaringan irigasi ini kurang bagus. Itulah akhirnya karena mereka baru mulai tanam, artinya apa? Musim panennya mungkin nggak seperti biasa di tradisional di Maret April, mungkin baru Mei ke Juni akan gitu mundur ya. Berarti. Ya karena tahun lalu mundur, kesini juga jadi mundur ya gitu. Jadi
ada beberapa daerah yang memang lumbung pangan seperti Indramayu itu mungkin panennya agak mundur, walaupun nggak semua Indramayu ya. Jadi jadi narasumber gue ini adalah ketua kelompok tani ya gitu. Jadi dia berkoordinasi di Indramayu udah ada mungkin yang udah mulai tanam itu mungkin 25%-an ya. Jadi hampir mayoritas masih menunggu karena irigasi yang kurang baik tadi ya. Nah akhirnya di lumbung pangan yang ini masih mundur gitu ya. Tapi mungkin di lumbung pangan yang lain, misalnya di Makassar itu kita udah nugasin juga wartawan kita untuk belusukan juga ya. Nah, ada beberapa yang memang sudah mulai tanam juga di sana. Artinya apa? Semua sekompak tanam sehingga belum mulai panen. Nah, satu-satunya andalan adalah stok yang kata Anam tadi, 2 juta ton tadi. Masalahnya SPHP ini seperti apa gitu ya. Selama ini ada program ya namanya operasi pasar atau yang sekarang itu namanya stabilisasi pasokan dan harga pangan itu ya, SPHP. Nah ini yang menjadi tumpuan sekarang ini gitu ya. Artinya ini menjadi PR buat Badan Pangan untuk mulai turun lagi gitu ya. Untuk mengguyur pasar lagi gitu ya, dengan strategi ini gitu. Karena kalau harga naik ya pilihannya hanya satu, berarti stok di pasar ternyata misalnya tidak sesuai dengan demand-nya. Hanya itu aja sebenarnya indikatornya, mau dibilang surplus, ada stok atau apa. Iya, ini gue nambahin info dari Mamang nih. Gue juga ada kontak sama Bappenas gitu ya. Mereka info kalau sebenarnya betul gitu stok beras itu masih banyak, tapi memang mereka berstrategi gitu, nggak diguyur semuanya ke pasar karena sekarang ini lagi masuk musim panen. Jadi ini waktunya mereka buat nyerap gitu, bukan ngegrojok banyak-banyak gitu. Mereka bilang sekarang mereka ikut stabilisasi, tapi itu hanya sekitar 150.000 ton yang dikeluarkan gitu ya. Itu relatif dinilai cukup lah gitu untuk menstabilkan harga sekarang gitu, karena khawatirnya kalau mereka terlampau banyak ngeguyur gitu ya, itu bakal bikin harga gabah kering di petaninya jadi jatuh gitu. Betul. Jadi nggak bisa naik sampai mereka perkirakan bisa sampai 6.500 ya emang ya gitu. Nah khawatirnya nanti malah jatuh gitu ketika terlalu banyak suplainya kalau mereka guyur gitu sih tambahannya. Walaupun sekarang harga gabah kering panennya sih masih di atas 6.500 ya. Iya. Gitu. Karena petani aja sebenarnya merekomendasikan atau mengusulkan harga HPP itu sebenarnya di 7.000 gitu ya untuk mereka dapat untung. GKP-nya 7.000. Iya, GKP-nya 7.000 agar mereka mendapatkan untung ya. Kalau 6.500 ini tipis lah gitu. Iya. Apalagi kan mereka dalam kondisi misalnya irigasi kurang baik harus keluar modal lebih misalnya untuk pompa ya gitu. Dan jangan lupa bahwa masalah pupuk ini belum selesai amat gitu ya, walaupun Panglima ini udah bilang pupuk. Kemarin Panglima udah Siapa minta Panglimanya dipercepat stok pupuk disebar gitu. Ya, Kenapa ada masalah Menteri apa? Pertanian ya, Panglima Amran Amran. Sulaiman, Panglima Amran ini bilang percepat pupuk gitu kan. Nah tapi pada kenyataannya di beberapa daerah itu masih ada yang masih kesulitan untuk mendapatkan pupuk gitu ya, stoknya gitu ya. Jadi mungkin ini memang masih menjadi PR yang harus diselesaikan lagi gitu. Walaupun di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan yang kita kirim wartawan ke sana, itu pupuk katanya lumayan oke ya. Kalau di sana lancar jaya berarti nggak ada masalah. Petani-petani bilang oke lah di sana. Gitu. Tapi ada yang daerah-daerah lain yang seperti Indramayu tadi masih mengalami masalah pupuk ini masih dibatasi lah gitu ya, masih terbatas. Ini kita ngomongin pupuk subsidi atau non subsidi nih? Ya intinya mah ketersediaan pupuk. Kalau mereka mah ya, kalau petani ini ketika gue tanya ini subsidi apa, yang penting kita tuh dapat pupuk gitu. Soalnya karena harganya beda kan sebenarnya, yang non subsidi lumayan tinggi bedanya dibanding non subsidi, dan itu jadi ongkos juga buat mereka. Nah soal penyerapan gabah tadi, yang penyerapan gabah panen yang sekarang sedang musim panen ya walaupun belum masuk panen puncak ya, karena panen puncak kan kira-kira ada di Maret gitu kan. Akhir 2024 kemarin, Desember, di tanggal 30 kalau nggak salah, itu ada rapat terbatas di Istana membahas soal tanaman pangan ini, terutama beras ya, padi yang sudah mulai panen, dan kemarin ditindaklanjuti oleh rapat koordinasi pangan di tanggal 7 Januari. Itu soal penugasan kepada Bulog untuk segera menyerap gabah petani gitu. Udah tuh diputusin tuh, termasuk harganya tadi, bahwasanya untuk harga gabah kering di tingkat petani itu pembeliannya nilainya itu 6.500 per kilo gitu. Itu Naik ya? Bulog ditugaskan untuk menyerap. Nah,
Cuman problemnya adalah ini tiap tahun nih, dan ini terjadi beberapa tahun lalu, termasuk itu ketika jumlah produksi gabahnya terbatas, panennya terbatas, kemudian Bulog juga diminta untuk ditugaskan untuk menyerap gabah petaninya. Nah ini jadi pasokan gabahnya kan terbatas. Akhirnya tanpa ada peraturan pemerintah untuk menaikkan harga di tingkat petani, harga gabah di tingkat petani, harga di pasar itu sudah naik duluan tuh, sudah lebih dari 7.000, bahkan ada yang sampai 8.000. Karena Bulog dan penggiling-penggiling padi swasta itu berebut karena pasokan petaninya juga sedikit. Nah, ini mungkin yang jadi lesson learn ya, pembelajaran untuk tahun ini. Kira-kira kalau misalnya memang pasokan dari petaninya tidak banyak, ya mungkin Bulog juga barangkali bisa mengatur gasnya gitu, nggak memicu inflasi gabah juga, nggak memancing misalnya perebutan gabah. Ya walaupun memang dampak positifnya adalah nilai tukar petaninya naik sehingga menguntungkan petani, tapi kalau misalnya itu terlalu tinggi, terlalu banyak Bulog menyerap dan mengikuti harga pasar tuh nanti justru akan menimbulkan inflasi harga di beras di tingkat konsumennya. Kira-kira begitu. Nah, kalau bicara itu Nam, sebenarnya kita bisa menarik mundur ya pada kejadian di tahun lalu Nam. Jadi sebenarnya penyerapan yang akan dilakukan Bulog ini kan dia mau menambah ya penyerapannya, makanya ditambah juga HPP-nya karena selama ini Bulog itu agak sulit untuk bersaing dengan penggilingan karena harga pembeliannya itu terlampau rendah gitu ya, sementara kalau penggiling-penggiling swasta itu berani beli mahal gitu ya. Sementara Bulog terikat aturan dia harus beli di harga tertentu gitu. Misalnya di 6.500 kalau tahun ini gitu ya. Nah, padahal di sisi lain tahun ini itu dia dibidik untuk bisa menyerap lebih banyak lah gitu, karena kan ada peristiwa yang sebelumnya lagi, yaitu pemerintah ini memutuskan dalam rapat terbatas itu di akhir tahun banget di 30 Desember itu bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras di tahun 2025 gitu ya. Bukan hanya beras, tapi ada 3 komoditas lain ya, yaitu garam, gula, dan jagung gitu ya. Garam gula konsumsi ya maksudnya ya, bukan betul. Industri ya. Nah, ini adalah upaya lanjutan setelah adanya ya niatan ya dari Prabowo, Presiden Prabowo Subianto ini pada saat dia dilantik dia bilang mau melakukan swasembada pangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya waktu itu ya. Makanya akhirnya ada ratas di akhir tahun yang akhirnya memutuskan kita tidak akan mengimpor gitu. Nah, makanya itu ada konsekuensinya lanjutannya bahwa ya penyerapan untuk bisa meskipun kita sudah ada stok, tetap saja Bulog kan tetap harus menambah stoknya karena kan stok yang ada pasti keluar nanti. Nah, menambah stoknya dengan apa? Dengan menyerap. Setelah menyerap, untuk bisa menyerap dia harus bisa membeli dengan harga yang baik tadi. Dinaikkanlah jadi 6.500. Tapi ini bukan tanpa risiko karena gua ngobrol sama beberapa jejaring di pertanian juga, ini keputusan tidak mengimpor ini seperti ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada peta jalan, tiba-tiba di stop impornya gitu. Nah, apa dampaknya? Yang tadi kata Anam gitu, siap nggak produksi dalam negeri untuk bisa memenuhi stok dan juga memenuhi kebutuhan di pasar gitu ya. Terus tanpa ada persiapan tadi, pada akhirnya ini ujung-ujungnya akan ada ya tentu aja shortage ya, kekurangan pasokan. Ini sudah dihitung apa belum gitu ya. Walaupun gua ngobrol dengan teman-teman di pemerintah ini udah dihitung kok gitu. Siap, walaupun pada beras mungkin iya karena ada impor yang gede-gedean. Tapi pada komoditas yang lain ini akan merembet ke sana kemari. Gitu. Jadi ada penelitian dari Universitas Islam Indonesia, dosennya tuh namanya Listia Endang, dia sudah ngitung kira-kira kalau misalnya pemerintah nggak sanggup memenuhi pasokan beras, sementara kebutuhannya naik, itu efeknya banyak. Kalau dari sisi harga misalnya, itu dia harganya bisa naik 20-25% untuk beras. Kalau gula,
di pasokan kita nggak cukup, harganya bisa naik 15-18%. Kalau harganya naik, balik lagi kayak yang tadi gue udah jelasin, efeknya nanti ngaruh ke inflasi, ke pertumbuhan ekonomi. Kalau harganya mahal, bisa beli nggak? Kalau nggak ada konsumsi, ekonomi gimana? Kayak gitu. Sebetulnya isu penghentian impor pangan ini agak-agak tricky juga. Seperti tadi yang disampaikan Mamang. Misalnya beras, oke, mungkin kita bisa berhenti impor di tahun ini karena sudah impor sebelumnya 4 juta ton, sisa 2 juta ton ya kan, jadi ngapain impor? Dan memang biasanya ketika pemerintah bilang gua nggak akan impor beras nih, itu harga beras dunia langsung jatuh tuh, karena Indonesia sebagai salah satu importer terbesar. Gitu. Yeah. Jadi itu termasuk juga ya permainan untuk mempermainkan harga dunia juga. Tapi kan, seberapa besar efeknya? Ya cukup lah ketika kita bilang kita nggak akan impor tahun ini, nah itu harga beras dunia pasti signifikan akan ya perannya cukup ketika Indonesia bilang saya nggak mau impor beras, terus harganya langsung pengaruh. Cukup berpengaruh, apalagi ketika nanti di 2026 ketika program swasembada pangan, cetak sawah dan lain sebagainya itu bisa memenuhi kebutuhan nasional, itu mungkin make sense itu ucapan menghentikan impor pangan. Tetapi di beberapa komoditas seperti tadi Mamang sampaikan, mungkin bisa untuk penghentian impor pangan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, tetapi untuk kebutuhan industri itu beda lagi ceritanya. Misalnya nih, ketika dibilang akan menghentikan impor gula tetapi untuk konsumsi. Karena produksi gula untuk konsumsi kita itu udah cukup sebetulnya. Betul. Yang nggak cukup itu kan untuk gula kebutuhan industri, gula industri, misalnya untuk kebutuhan makanan, minuman, kemasan dan lain sebagainya. Itu yang nggak cukup. Masalahnya adalah dalam beberapa tahun dan ada banyak kasus hukum juga yang membuktikan bahwasanya banyak impor gula industri itu juga bocor, rembes ke gula konsumsi. Gitu. Jadi ya sama aja gitu. Termasuk juga garam. Garam itu kita untuk urusan kebutuhan konsumsi memang nggak perlu impor. Jadi ketika dibilang kita nggak akan perlu impor garam, ya betul, tapi untuk urusan konsumsi. Kalau untuk industri beda lagi ceritanya. Tetap butuh ada impor yang itu fluktuatif, termasuk yang sampai pernah 3 juta ton tiap tahun. Nah itu akan fluktuatif dan isunya juga sama seperti di gula. Yang diimpor itu kertasnya adalah untuk garam kebutuhan industri, tapi ternyata ada sebagian juga yang rembes atau bocor ke pasar konsumsi, kira-kira begitu. Iya, ini memang menjadi tantangan ya tadi soal statement Prabowo yang bilang atau pemerintah yang bilang akan stop impor pangan ini, karena kalau ngobrol sama beberapa ekonom, pengamat pertanian gitu ya, mereka bilang butuh langkah yang masif gitu ya, transformasi yang besar-besaran. Sebenarnya dari sisi anggaran kenaikan untuk alokasinya untuk kepertanian itu tahun ini cukup tinggi ya, cukup besar ya. Itu sekitar jadi 120 triliun gitu sekarang. Nah, cuma ini makanya kita lihat nih bareng-bareng gitu ya, gimana pemerintah bisa meramu gitu ya strateginya untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, salah satunya kan yang jadi concern itu pengen produktivitasnya naik gitu ya, tapi kalau cara-cara yang dilakukan masih konvensional itu kan jadi meragukan gitu. Ini yang jadi perbincangan juga misalnya modernisasi alat pertanian gitu ya, hasilnya katanya sekarang itu masih 40% ya yang menggunakan alat-alat pertanian modern gitu. Nah, katanya di 2025 bakal digenjot jadi 75%. Nah, ini lagi-lagi akan kita nantikan sih gebrakannya ya dari Panglima Pangan seperti apa gitu ya. Dan kemudian juga yang harus diatur ini tadi catatannya adalah konsolidasi antara pusat dan daerah juga gitu kan, mereka punya ya tim pengendalian ketahanan pangan gitu ya, pengendalian inflasi. Nah, semua ini harus koheren gitu ya, dan yang nggak boleh juga sampai luput itu bagaimana juga pola konsumsi masyarakat kita sendiri gitu ya. Soal makanan bagaimanapun misalnya beras itu kan masih jadi komoditas pangan utama gitu ya. Ini kan kebutuhannya juga kita nggak bisa maksa misalnya di sini karena kamu jagung aja kan gitu, nggak bisa. Nah, ini yang harus lagi-lagi diatasi lah gitu, karena tadi pemerintah nggak bisa tutup mata tuh soal pola konsumsi, pola distribusi yang masih belum rata dan masih jadi PR nih gitu. Ini caranya gimana, karena
masih ditunggu sebenarnya strategi-strategi yang real gitu ya, yang konkret. Misalnya tadi soal bagaimana meningkatkan produktivitas petani gitu ya. Terus soal lahan juga kan ini jadi PR ya. Food estate misalnya, cetak sawah itu kan masih banyak dinamikanya juga. Nah ini yang masih kita harus tunggu sih gitu, gebrakannya di sektor pangan di 2025 gitu ya. Ya, belum lagi yang soal food estate tadi itu kan baru cetak sawah ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama beberapa pemerhati ya dan peneliti, itu cetak sawah itu kan tidak sekaligus cetak petani. Jadi sawahnya dicetak, yang garap siapa, ya kan? Nah, ini juga jadi pertanyaan di kemudian hari gitu ya. Dan ada masalah fundamental yang sebenarnya harusnya diselesaikan oleh pemerintah, itu misalnya soal tata kelola perdagangannya ya, misalnya tata kelola si masing-masing komoditas ini. Misalnya dari petani itu nggak langsung sampai ke pasar nih, panjang jejaringnya, harus ke tengkulak dulu, dari tengkulak nanti ke mobil cup yang agak gedean, habis itu dari mobil cup yang agak gedean ke truk yang lebih gede lagi. Nah ini masalah-masalah yang sepertinya nggak selesai-selesai kita selesaikan gitu ya. Padahal itu mempengaruhi harga juga di tingkat konsumen nantinya. Semakin panjang rantainya tentu sudahlah petani ini dapatnya kecil, konsumen dapatnya mahal gitu ya. Ini yang juga harusnya menjadi ada penyelesaiannya. Apalagi sekarang kan satu Kemenkoan sendiri ya, gitu kan. Kemenko Pangan. Harusnya ini ada solusi yang lebih konkret dari sebatas hanya kita menghentikan impor gitu. Karena menghentikan impor itu ya pada akhirnya banyak pertanyaan yang tersisa di belakangnya. Betul. Lantas apa lagi gitu ya. Kalau soal pertanyaan petani kan udah ada. Petani milenial digaji sama Bapak Panglima Pangan itu 10 juta katanya per bulan, dijamin. Mending jadi petani ya kita ya. Kalau untuk soal produksi, kemudian swasembada pangan, nanti akan ada di laporan Outlook Ekonomi 2025. Betul. Masuk. Tapi sebetulnya isu soal kenaikan harga pangan dan segala macam ini kan isu tahunan ya, bahkan mungkin isu bulanan tuh, dan seharusnya sudah bisa dikelola oleh pemerintah. Entah itu kalau ya rumusnya kan gampang. Kalau misalnya produksi dalam negeri kurang, ya impor. Tapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup, ya nggak perlu impor. Intinya begitu. Yang penting kan dalam hal mengurus pangan, yang penting ada dulu gitu kan. Prinsip utama kan ada dulu, baru setelah itu harga dan lain sebagainya. Jangan sampai misalnya kita udah pernah pengalaman tuh, minyak goreng langka, terus kemudian beras juga sempat langka dan lain sebagainya. Yang penting jamin ketersediaan itu dulu. Dan ya pengalaman tiap tahun tuh pemerintah mestinya sudah punya, dan jangan sampai nanti ini berarti sebulan lagi ya puasa ya, Lebaran ya. Sebulan lagi puasa, Ramadan. belum puasa udah mau Lebaran aja. Iya, gue udah nggak sabaran ya Lebaran. Mau pakai baju baru dia. Nah, jadi harus diantisipasi lah. Dan masalah supply demand ini kan kuncinya ada pada data. Jujur pada data gitu kan. Kalau misalnya produksinya kurang ya ngomong, tinggal nanti antisipasinya bisa lebih cepat. Kalau misalnya produksinya lebih ya tinggal nanti mengatur bagaimana produksi di tingkat petani bisa diserap dengan baik supaya harganya tidak jatuh. Kan itu aja intinya. Walaupun jangan ngaku-ngaku surplus kalau misalnya memang tidak surplus. Lu trauma ya sama ngaku surplus. Menterinya siapa sih itu? Demi KPI ya, demi KPI dan citra. Udah. Kita sudahi episode hari ini. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Bye-bye.